Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan lahan program rumah DP 0 rupiah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Usai mengantongi banyak bukti terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur, KPK juga telah menyita sejumlah uang dan dokumen serta memblokir rekening sebagai barang bukti. Saya menerima surat undangan klarifikasi. Hingga saat ini KPK masih terus melakukan penyidikan terkait dengan kasus tersebut, termasuk juga pengumpulan bukti baik berupa saksi maupun bukti-bukti lainnya. Korupsi tanah DKI, KPK segera panggil Anies Baswedan. Yang KPK ini kalau tidak segera diumumkan resmi tersangka dalam jangka waktu sebulan ini, yang Pondok Ranggon ini? Iya, yang Pondok Ranggon ini saya gugat pra peradilan. Saya tidak percaya sepenuhnya bahwa ini pejabat level tinggi dibohongi. Bisa aja dia malah nyuruh dibohongi, kan bisa aja kan gitu kan. Masih ingat dengan kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengenai pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur yang melibatkan para mafia tanah, yang mana lahan itu merupakan bagian dari program DP 0 rupiah yang menjadi kebanggaan Anies Sandi saat Pilkada DKI 2017 lalu. Akar masalahnya adalah karena tanah pengadaan lahan di DKI Jakarta ini tidak transparan pengadaannya. Korupsi itu sebenarnya sudah direncanakan dari proses perencanaan anggarannya. Saya yakin ini tidak begitu saja terjadi, tapi ini memang sudah direncanakan. Penyidikan kasus tersebut dikabarkan terus berlangsung hingga saat ini dan diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai keterangan. Sedikit aja Pak. Gimana Pak, tanggapan sebagai tersangka gimana Pak? Pak, ada rekomendasi dari Pak Anies nggak Pak untuk penjualan tanah ini Pak? Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pemanggilan beberapa saksi terkait kasus korupsi tersebut akan dilakukan dalam rentang waktu tak lebih dari 2 pekan. Pemanggilan saksi dilakukan sebagai kepentingan penyidikan, melengkapi alat bukti, atau memberi keterangan sebagai saksi berkaitan dengan tersangka sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa pada prinsipnya, demi kepentingan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, siapapun dapat dipanggil tanpa terkecuali jika memiliki relasi atau kaitan yang jelas dengan suatu kasus. Jadi, tidak ada salahnya dan sudah seharusnya bukan KPK memanggil Gubernur Anies Baswedan. Sehingga memang tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya pihak Gubernur DKI Jakarta ataupun Wakil Gubernur DKI Jakarta ini akan dipanggil dan diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi ini. Beberapa waktu lalu, Firly Bahuri sempat mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Anies Baswedan harus dilakukan lantaran dirinya diduga mengetahui proses pengadaan tanah tersebut yang mana juga bersumber dari APBD DKI Jakarta. Ini karena kecil-kecil, sembunyi-sembunyi sana-sini, lolos. Yang meloloskan siapa? Gubernur DKI Jakarta. Yang meloloskan itu. Walaupun sebelumnya kita mengetahui bahwa Gubernur Anies enggan menanggapi lebih lanjut perihal perkembangan kasus korupsi yang berada di wilayah di mana dirinya memimpin. Bahkan ketika ditanyai oleh sejumlah wartawan, mantan Menteri Pendidikan tersebut malah balik bertanya siapa yang menitipkan pertanyaan tersebut kepada para pemburu berita itu. Sudah ada Yuk Pak Joni. Yuk. Izin sedikit Pak terkait hal itu Pak. Pesanan siapa itu? Pertanyaannya. Tak hanya gubernurnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dengan jelasnya mengatakan
bahwa dirinya maupun Gubernur Anies Baswedan tidak mengetahui detail teknis soal pembelian lahan kawasan Munjul tersebut, yang mana menurutnya hal itu adalah pekerjaan suku dinas atau Sudin. Pak, benar nggak sih Pak proses pengadaan lahan ini diketahui oleh Gubernur Pak? Kami, Pak Gubernur, saya, jajaran itu tidak masuk wilayah-wilayah teknis. Ya. Kami ini membuat kebijakan secara umum, umpamanya kami targetkan pengendalian banjir, membangun, mendukung normalisasi, naturalisasi waduk, pompa dan sebagainya. Secara teknik dinas yang terkait ya. Jika kita berpikir secara logika, tentulah Gubernur Anies sangat paham bagaimana program dan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI tersebut berjalan, karena ini merupakan program unggulannya saat Pilkada DKI 2017 silam yang memikat hati rakyat. Bukan kita berbicara membangun rumah, di situ letak bedanya. Kalau kita berpihak pada rakyat kebanyakan, maka kita carikan solusi agar mereka bisa mencari pilihan sesuai dengan yang mereka maui. Tapi kalau kita hanya top down, mengerjakan yang mudah, cukup bangun rumahnya, lalu minta mereka untuk masuk. Di situ perbedaan mendasarnya. Dalam kasus ini, KPK menjerat mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya, Yuri Cornelis Pinontoan, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtunewe, Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian, dan juga menetapkan Korporasi PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korupsi. KPK menduga perbuatan keji yang dilakukan para tersangka disinyalir merugikan keuangan negara sebesar 152,5 miliar rupiah. Atas perbuatan para tersangka ini diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar 152,5 miliar rupiah. Rencana pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang telah tersiar sejak beberapa bulan lalu. Sejak saat itu, KPK tengah bekerja mengumpulkan bukti-bukti kuat sebagai dasar pemanggilan saksi. Ini merupakan upaya untuk menggali, untuk menemukan, dan untuk bisa memperjelas perkaranya. Kemudian apakah ada kaitan dengan rekomendasi tadi? Tentu kami masih melakukan pendalaman. Kita tidak akan serta-merta melakukan panggilan terhadap seseorang siapapun itu tanpa ada dasar dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Sebagai masyarakat, di tengah kondisi keuangan negara yang tidak stabil karena pandemi, kita berharap agar kasus korupsi yang ditangani bisa diselesaikan oleh lembaga anti rasuah, yakni KPK, demi menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Untuk kita tak pernah berencana untuk melahirkan seorang koruptor.